Berhadapan di FIFA Matchday, pelatih Turkmenistan akui Sintayong bawa perubahan timnas Indonesia. Pengorbanan Sintayong demi majukan timnas Indonesia. Pemain keturunan semakin tergiur untuk bela timnas Indonesia. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Pelatih Turkmenistan akui Sintayong bawa perubahan timnas Indonesia. Timnas Indonesia akhirnya menjalani laga persahabatan bertajuk FIFA Matchday. Sebagaimana diketahui, lawan skuad Aran Sintayong itu tim dari Asia Tengah yakni Turkmenistan. Pada laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya ini berjalan cukup seru, di mana kedua pelatih mengeluarkan skuad terbaiknya. Pertandingan itu pun membuat pelatih Turkmenistan buka suara. Menurutnya, skuad Aran Sintayong itu memiliki kekuatan yang berbahaya walaupun tak menggunakan kekuatan penuhnya. Sehingga dirinya tidak terpaku dengan satu pemain saja. Di samping itu, pertandingan ini merupakan pertemuan kelima dari dua negara ini, di mana terakhir kali bertemu 12 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2011 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2014 Zona Asia putaran kedua. Kala itu timnas Indonesia berhasil mengalahkan Turkmenistan dengan skor 4-3. Selain itu, timnas Indonesia sebelumnya juga memiliki rekor apik ketika menghadapi Turkmenistan ini. Skuad Garuda berhasil menang 2 kali, imbang 1 kali, dan 1 kali kalah. Dengan rekor tersebutlah pelatih Turkmenistan Mergan Orazov menyebut bahwa laga ini merupakan pertandingan yang menarik. Tidak hanya itu, pelatih berusia 35 tahun tersebut juga menyebut Sintayong telah membawa perubahan yang signifikan untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia punya pelatih yang bagus dan terorganisasi dengan bagus. Sebenarnya, persiapan dari tim kami sudah cukup untuk menjalani pertandingan ini. Timnas Turkmenistan belajar banyak dari timnas Indonesia. Jelas Orazov dalam jumpa pers. Mergan Orazov sendiri menambahkan jika dirinya sudah mendapatkan sedikit bocoran tentang kekuatan timnas Indonesia melalui Ahmed Ataev yang pernah bermain di Liga Indonesia sebagai pemain Arema FC dan Persela Lamongan. Di sisi lain, pelatih skuad Garuda Sintayong menilai bahwa laga ini merupakan laga eksperimen strateginya bersama timnas Indonesia. Sebab sebagaimana diketahui, kekuatan timnas kali ini tidak penuh dikarenakan banyak pemain yang mengalami cedera jelang FIFA Matchday. Selain itu, dirinya juga difokuskan untuk menangani skuad Garuda Muda untuk lolos ke Piala Asia U23 2024 Qatar. Selain itu, Sintayong juga menyinggung kehadiran para supporter timnas Indonesia di stadion. Menurut pelatih asal Korea Selatan ini, dukungan para supporter membuat para pemainnya bermain lebih semangat. Deretan pemain keturunan Grade A yang tergiur bela timnas Indonesia. Pertama, Tom Haye. Gelandang SC Heerenveen Tom Haye buka-bukaan terkait kemungkinan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia dalam wawancara dengan media Belanda Football Zone pada bulan Agustus kemarin. Tom Haye dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia. Kakeknya lahir di Solo, Jawa Tengah, sementara neneknya berasal dari Sulawesi. Tom Haye sendiri adalah pemain berpengalaman di Eredivisie atau kasta teratas Liga Belanda. Gelandang berusia 28 tahun ini mencatatkan 177 penampilan dengan perolehan 8 gol dan 17 assist. Dengan catatan impresifnya sebagai gelandang, membuat supporter timnas Indonesia mendesak PSSI agar menaturalisasi sang pemain. Kedua, Nathan Joeon. Nama pemain terbaru yang saat ini tengah menjadi sorotan ialah Nathan Joeon, di mana pemain kelahiran Rotterdam, Belanda ini telah mengisyaratkan ketertarikannya untuk menjalani proses naturalisasi. Bahkan keinginannya untuk membela Panji Merah Putih dikonfirmasi pelatih Sintayong. Di samping itu, apabila melihat rekam jejaknya, Nathan merupakan salah satu prospek menarik untuk timnas Indonesia. Apalagi, bek kiri berusia 21 tahun ini tengah berkarir di kasta kedua Liga Inggris bersama Swansea City. Terlepas dari situasi ini, pemain yang mendapatkan darah keturunan Indonesia dari kakeknya ini punya catatan impresif pada musim lalu. Dia menjadi pemain andalan dengan mengukir 29 pertandingan di kasta tertinggi Liga Belanda.
ketiga, Ragnar Oratmangun. Setelah datangnya pemain keturunan berlabel Grade A yakni JIZ ke Indonesia, kini ada pemain alternatif Grade A lainnya untuk dinaturalisasi PSSI. Pemain tersebut ialah Ragnar Oratmangun. Saat ini dia berkarir di kasta tertinggi Liga Belanda bersama dengan Fortuna Sittard. Pemain yang posisi naturalnya sebagai winger kiri ini memang punya atribut multi posisi, sebab dia juga bisa diplot sebagai gelandang serang maupun gelandang tengah andai kebutuhannya mendesak. Secara pengalaman, Ragnar Oratmangun punya jam terbang yang menarik di kasta tertinggi Liga Belanda. Selama 2 musim terakhir, dia aktif bermain di Eredivisie baik itu bersama Go Ahead Eagles maupun LC Groningen. Aspek positif lainnya yang bisa dipertimbangkan oleh PSSI ialah keinginan Ragnar Oratmangun yang menyimpan hasrat, yakni untuk memperkuat tanah kelahiran leluhurnya, yakni Timnas Indonesia. Selain Ragnar, ada pemain keturunan berlabel Grade A lainnya yang juga memberi kode ingin dinaturalisasi. Dirinya adalah Bis Hilgers. Bahkan pemain milik LC20 ini dikabarkan sedang berada di Indonesia. Hal itu terlihat dari berita-berita yang ada di media sosial. Kini menarik untuk dinantikan kelanjutan naturalisasi pemain tersebut. Mengingat Timnas Indonesia akan menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 Qatar. Pengorbanan Sintayong demi majukan Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia memiliki jadwal yang sangat padat pada bulan September ini, mulai dari Timnas level umur hingga senior. Dengan padatnya jadwal yang dihadapi Timnas Indonesia, pelatih Sintayong harus memecah fokus untuk menghadapi FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia U23, di mana laga ini digelar secara berdekatan dan berbeda tempat pula. Untuk laga FIFA Matchday digelar Jumat malam di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dan kualifikasi AFC U23 digelar pada keesokan harinya di Stadion Manahan, Solo. Dengan kondisi itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut harus rela bolak-balik Surabaya, Solo. Namun untung saja dirinya memiliki asisten pelatih Choi In-chol yang membantu untuk memantau perkembangan pemain ketika menjalani pemusatan latihan timnas senior di Surabaya kemarin. Di samping itu, walaupun mengaku kelelahan, pelatih asal Korea Selatan ini pun tetap happy melatih timnas Indonesia di 2 kategori tersebut. Tentu apa yang dilakukan oleh Sintayong itu demi memajukan sepak bola tanah air di kancah internasional. Walaupun belum berhasil mempersembahkan trofi untuk timnas, setidaknya pelatih asal negeri Gingsek tersebut bisa membawa timnas Indonesia ke jalur yang positif. Selain itu, sikap yang dilakukan Sintayong diharapkan bisa menjadi contoh para pemain agar tidak gampang mengeluh ketika melakukan pemusatan latihan.